Terjadi keributan di antara para warga di desa Bek karena barang-barang milik mereka tiba-tiba hilang. Dari mulai perabotan rumah, baut penyangga, dan senjata seperti perisai juga hilang. Kala itu si kembar disuruh untuk membunyikan logam-logam yang berada di tangan mereka saat tiba di sarang naga SS. Akhirnya serangan gabungan Thunder Drum berhasil menghempaskan semua naga liar yang menyerang. Kemudian naga SS pun mengambil semua logam yang berada di perahu berserker, sehingga perahu-perahu berserker hancur seketika. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan melanjutkan serial How to Train Your Dragon. Dan video ini adalah part terakhir dari season 2 Defender of Bek. Untuk kalian yang belum melihat episode sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Scene diawali dengan Haikap beserta teman-temannya sedang melakukan latihan. Kala itu Gobber yang berada di bawah dibantu oleh Mulch dan Bucket menembakkan ketapel. Ternyata latihan tersebut dimaksudkan untuk membiasakan mereka tatkala menghadapi armada Dagur. Mengingat pertarungan sebelumnya, mereka selalu disudutkan dengan tembakan ketapel Dagur. Haikap saat itu meminta teman-temannya untuk mundur tatkala Gobber melancarkan serangan yang kedua. Namun sayangnya, Snotlout menghiraukan permintaan Haikap. Dia langsung menerjang Gobber lalu menembak ketapelnya. Hal itu membuat ketapel menembakkan batu yang tidak terkendali, sehingga Haikap dan yang lainnya hampir saja terkena batu tersebut. Bahkan Astrid sampai terjatuh dari Stormfly. Akibat kejadian tersebut, semua orang heran dengan tingkah Snotlout. Haikap juga memberitahu jika dia sudah kesal dengan sifat Snotlout yang selalu saja menghancurkan strategi dengan keegoisannya. Oleh karena itu, Haikap pun men-skor Snotlout dari timnya, dan Snotlout diminta untuk tidak menerbangkan Hook Fang untuk beberapa waktu. Until further notice, you're suspended from the academy. Snotlout yang kesal akan pernyataan Haikap langsung pergi kabur menunggangi Hook Fang, sedangkan Haikap dan teman-temannya pulang ke desa Bek. Singkat cerita, Snotlout kala itu menemukan sebuah pulau yang dia klaim menjadi pulau miliknya. Namun di pulau itu ternyata ada sebuah perahu outcast yang terdampar. Snotlout pun pergi menghampiri perahu tersebut. Sementara di Pulau Outcast sendiri, Dagur menerima laporan dari Savage jika mereka menemukan tumbuhan akar naga yang dapat digunakan untuk membuat para naga di desa Bek lepas kendali. What shall we do next? So many options. Dengan tawa jahatnya, Dagur memutuskan menjalankan rencananya untuk menculik Toothless. Kembali ke Snotlout. Saat itu, tatkala dia memeriksa perahu Outcast, tiba-tiba muncul Screaming Death dari bawah pulau. Hingga Snotlout yang saat itu berusaha kabur, harus pingsan karena terkena serudukan dari Screaming Death. Di saat Screaming Death akan menyerang Snotlout yang pingsan, muncul seseorang dari balik bayangan tebing menyelamatkan Snotlout. Ternyata itu adalah Alvin. Ternyata Alvin berhasil selamat dari serangan Skrill yang dikendalikan Dagur sebelumnya. Alvin saat itu langsung membawa Snotlout pergi ke desa Bek dengan mengendarai Hook Fang. Di desa Bek sendiri, semua orang termasuk Haikap terkejut melihat orang yang menyelamatkan Snotlout ternyata Alvin. Namun hal yang dia lakukan tersebut tidak membuat Alvin lepas dari semua tindak kejahatan pengkhianatannya. Terlihat saat itu mufakat yang dilakukan di aula desa memutuskan untuk menjebloskan Alvin ke penjara. You treat a man who saved a valuable life. Setelah itu Haikap yang mendengar cerita langsung dari Snotlout bahwa Screaming Death telah muncul, langsung melakukan latihan di arena. Saat itu tiba-tiba muncul Snotlout yang ingin bergabung. Namun Haikap menolaknya. Bahkan kali ini Haikap mengurung Hook Fang di kandangnya agar Snotlout benar-benar menjalani masa scoresnya. Dari atas arena, ternyata Dagur dan anak buahnya yang berhasil menyusup ke desa Bek memperhatikan gerak-gerik Haikap dan teman-temannya. Haikap sendiri saat itu mendatangi penjara karena Alvin meminta bertemu dengannya. Ketika bertemu, Alvin memberitahu sesuatu mengenai dirinya yang dikhianati oleh Dagur. Namun dia juga sedikit memberitahu alasan mengapa dia berkhianat ke desa Bek dan memutuskan pergi dari desa Bek waktu dulu. Lalu karena penasaran akan kelanjutan cerita mengapa Alvin bisa berkhianat, Haikap pun menanyakan kepada ayahnya. Did Alvin do
to get Cat? Doesn't matter where it started. Sayangnya Stoic tidak mau membahas cerita tersebut dan lebih memilih meyakinkan Hiccup jika Alvin sekarang adalah musuh desa Buck. Di saat yang sama, Snoutlout diam-diam masuk ke penjara dan juga menemui Alvin. Terlihat di situ Alvin mempengaruhi Snoutlout untuk melampiaskan amarahnya yang seakan-akan tidak dihargai Hiccup karena telah menskorsnya. Sementara itu di arena, Dagur mulai melancarkan rencananya. Dia menaruh tanaman akar naga, lalu membuka gerbang kandang naga, sehingga para naga mulai kehilangan kesadarannya. Loud. Untungnya saat itu penjaga menyadari ada penyusup, sehingga trompet peringatan pun bunyi, dan semua orang langsung bersiap. Snoutlout kala itu sempat melepaskan Alvin dari selnya, karena Alvin memberitahu Snoutlout jika Dagur pasti membawa anak buahnya yang banyak, dan desa Buck pasti membutuhkan dia. Singkat cerita, Hiccup bersama teman-temannya sampai di arena yang saat itu tidak terdapat tanda-tanda dari Dagur. Hiccup yang melihat jika naga-naga kehilangan kendali akibat tanaman akar naga langsung menyusun rencana di mana Fishleg dan Midlag akan mengambil tanaman naga tersebut. Di waktu yang sama, Snoutlout yang baru saja datang ingin memberitahu Hiccup informasi yang dia dapat dari Alvin. Namun Hiccup yang masih jengkel kepada Snoutlout meminta Snoutlout untuk diam dan mengikuti rencananya. Di saat Fishleg mulai mendekati tanaman naga, semua orang langsung mencoba untuk menenangkan naga mereka masing-masing. Yang nyatanya, para naga sulit dikendalikan. Hingga kemudian Fishleg berhasil mendapatkan akar naga, dia pun langsung terbang menuju gerbang. Sayangnya kala itu Dagur ternyata mengawasi mereka diam-diam dan menutup gerbang di saat Fishleg hampir keluar arena, sehingga para naga kembali hilang kendali dan Dagur mulai mengintimidasi Hiccup. Di saat Hiccup tersudutkan karena anak buah Dagur yang banyak, dari belakang muncul Stoic bersama pasukan desa Buck. Lalu pertarungan pun dimulai. Stoic saat itu mencoba membuka gerbang arena, namun dari belakang muncul Savage yang sudah loncat ingin menebas Stoic. Untungnya Alvin datang tepat waktu. Dia langsung menendang Savage. Stoic kemudian memberikan pedangnya kepada Alvin dan meminta Alvin untuk menjaganya sembari dia membuka gerbang. Lalu di saat gerbang sudah terbuka, Hiccup masuk dan meminta Fishleg untuk cepat-cepat membuang akar naga, dan Hiccup akan menahan para naga yang kehilangan kendali. Hingga kemudian Fishleg berhasil keluar. Dia juga tidak sengaja menabrak Stoic yang sedang bertarung. Dari kejauhan, Dagur melihat jika Berserker sudah tersudutkan karena para penunggang naga sudah mengendalikan naganya masing-masing. Dia pun memutuskan untuk menyandra Stoic agar mereka dapat keluar dari desa Buck. Dagur meminta para prajurit desa Buck dan Hiccup untuk tidak menyerangnya jika ingin Stoic hidup. Hiccup saat itu langsung mengajak teman-temannya memutari desa untuk menyerang Dagur dari belakang, lalu menyelamatkan ayahnya. Namun Alvin langsung menahan Hiccup dan memintanya untuk jangan gegabah. Gober juga mendukung pernyataan Alvin, mengingat 1000 armada laut Dagur sudah pasti di sana dan Hiccup tidak akan mampu melawan mereka. Untuk itu Hiccup pun kembali menyusun rencana, sedangkan Alvin kembali dimasukkan ke sel. Don't worry, Dad. We're gonna get you back. Setelah itu semua warga desa Buck berkumpul di aula dengan dipenuhi amarah karena Stoic ditangkap. Mereka berteriak meminta Gober memimpin mereka untuk melancarkan serangan balasan ke pasukan Berserker. Gober saat itu tampak kebingungan karena dia mengetahui jika bertindak gegabah, Stoic akan mati dan desa Buck juga akan diratakan. Di waktu yang sama, Hiccup datang ke aula dan Gober yang melihatnya langsung menumbalkan Hiccup sebagai pengganti kepala suku sementara. They're all yours. Great. Di sana Hiccup mencoba menenangkan warga, namun songklaknya, si kembar yang merasa asik mendengarkan kemarahan warga, bukannya membantu menenangkan warga, mereka malah memprovokasi warga, sehingga warga desa Buck pun semakin memanas. Astrid yang berada di samping Hiccup menyemangati Hiccup untuk terus berusaha menenangkan warga, hingga kemudian, dia pun meminta waktu kepada warga desa Buck untuk memberinya waktu hingga besok, dan jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah Stoic, dia akan memimpin peperangan. Kemudian Hiccup pulang ke rumahnya, di saat dia mengkhawatirkan ayahnya dan juga menyadari jika menjadi kepala suku itu adalah tugas yang sangat berat. Hingga kemudian datang Gober yang menyemangatinya. It's true. In fact, there were some in the Hiccup. Being chief doesn't mean everyone's going to agree with you. Tidak lama dari situ, tiba-tiba datang Fishleg yang melaporkan hasil patrolinya. Kala itu di saat dia sedang berpatroli, Fishleg melihat Screaming Dead kembali mendekati desa Buck.
its way to burn. Mendengar hal tersebut, Haikap langsung pergi ke tebing melihat lautan. Dia juga bertanya kepada Fishlake berapa lama lagi waktu yang mereka punya sampai Screaming Death tiba di desa Bek. Fishlake menjawab jika Screaming Death datang dari arah Pulau Naga dan sedang menghancurkan tebing-tebing kecil. Di waktu yang sama, datang Astrid yang memperlihatkan sebuah pesan dari Dagur, di mana pesan tersebut bertuliskan jika Haikap tidak menyerahkan Night Fury sampai tengah malam nanti, Stoic akan ditenggelamkan ke lautan. Haikap langsung meminta Astrid dan Fishlake untuk mencari si kembar dan Snoutlout agar bersiap menghadang Screaming Death tatkala sudah mendekati desa Bek, sedangkan Haikap sendiri akan mencari cara untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah itu, keputusan Haikap ternyata adalah mendatangi Alvin yang dikurung di arena naga. Dengan muka yang penuh amarah, dia meminta Alvin menunjukkan jalan rahasia ke Pulau Outcast untuk membawa Stoic pulang. Melihat jika permintaan Haikap juga akan menguntungkannya untuk mengambil alih kembali Pulau Outcast, Alvin menerima permintaan Haikap, lalu mereka pun mulai terbang. Di sepanjang perjalanan, Haikap bertanya kenapa Alvin berkhianat ke desa Bek. Karena yang Haikap ketahui dari Gober, ternyata Alvin adalah sahabat baik dari Stoic. Alvin pun mulai menceritakan jika posisinya saat mereka bersahabat adalah sama seperti Haikap dan Snoutlout, sering bertarung bersama. Namun Alvin sering tidak mematuhi perintah Stoic yang saat itu posisinya sama seperti Haikap yang masih jadi anak kepala suku. Hingga di suatu kejadian, akibat dari Alvin tidak mematuhi perintah, Alvin memang dapat mengalahkan musuh. Namun para petarung dari desa Bek semua mendapati luka-luka yang cukup berat. Hal tersebut pun membuat Stoic geram, sehingga tatkala Stoic sudah menjadi kepala suku, Stoic mengusir Alvin dari desa Bek. Cerita Alvin pun membuat Haikap memikirkan Snoutlout. Di waktu yang sama, mereka juga sampai di Pulau Outcast. Kala itu Alvin langsung menunjukkan jalan rahasia yang hanya dia saja yang mengetahuinya, dan jalurnya tersebut ialah melewati bawah air. Lalu mereka pun sampai di tempat Alvin mengurung naga-naga liar. Di sana juga Haikap terkejut karena ternyata yang mengurus naga-naga tersebut adalah Mildew yang seperti kita ketahui, dia adalah orang yang paling membenci naga. Alvin mengatakan jika Mildew adalah orang yang saat ini paling dia percayai di antara semua anak buahnya yang berkhianat. Kala itu Haikap melihat induk dari Whispering Death yang sedang bertelur. Haikap pun menanyakan apakah telur-telur yang sebelumnya mereka simpan di bawah desa Bek berasal dari induk yang ini? Alvin mengiyakan, lalu Haikap bertanya kembali, apakah di antaranya ada telur yang besar? Dengan muka tiisnya, Mildew mengiyakan dan juga memberitahu jika dia sangat penasaran dengan bentuk naga yang keluar dari telur besar tersebut. Dengan sedikit kesal mendengar jawaban dari Mildew, Haikap langsung mengambil Terrible Terror dan menuliskan pesan. Dia juga memberitahu Alvin dan Mildew jika naga besar tersebut diberi nama Screaming Death. Lalu alasan selama ini dia menghancurkan pulau-pulau tidak lain adalah untuk mencari indukannya. Kemudian Haikap pun memberitahu Alvin dan Mildew rencana yang dia tulis di pesan Terrible Terror. Singkat cerita, Haikap naik ke atas lalu diam-diam menerbangkan Terrible Terror yang membawa pesannya. Di sana Haikap juga mencoba untuk melumpuhkan beberapa penjaga hingga akhirnya Haikap pun tertangkap bersama dengan Toothless yang juga terkena jebakan. Welcome back to Outcast Island. Oh, painful message. Sementara itu di desa, Snoutlout mendapatkan Terrible Terror yang membawa pesan. Dia pun lekas memberikan pesannya ke Astrid. Di pesan tersebut tertulis jika Haikap tahu cara menghentikan Screaming Death, namun mereka harus memancing Screaming Death mendekati Pulau Outcast. Mendengar hal itu, semua orang pun langsung tertuju pada Fishlake karena memang satu-satunya cara mudah memancing Screaming Death ialah menggunakan tanaman akar naga. Dan satu-satunya naga yang tidak akan terpengaruh dengan tanaman naga ialah naga jenis Groundclaw. Singkat cerita, dengan penuh ketakutan, Fishlake mulai memancing Screaming Death keluar. Setelah itu dia pun terbang menggiring Screaming Death ke arah Pulau Outcast. Sedangkan Haikap di sana dia dijebloskan ke kurungan yang sama dengan Stoic. Kala itu Stoic bertanya apakah ini merupakan rencananya. Haikap pun menjawab iya. Namun Haikap tidak ingin memberitahu kelanjutan rencananya kepada Stoic dan meminta Stoic melihat sendiri rencananya. Kemudian tanah di sekitaran arena naga Outcast bergetar. Lalu tiba-tiba muncul Whispering Death dari bawah tanah. Dagur pun langsung terkejut dan sedikit kepanikan tatkala makin banyak Whispering Death yang muncul dari tanah. Saat itu juga Alvin masuk dengan bergantung pada Whispering Death yang datang dari luar arena. Alvin juga sempat melemparkan si Aki Mildew yang ditugaskan melepas Toothless dari kurungan. Stoic saat itu terkejut melihat rencana Haikap yang ternyata bekerja sama dengan Alvin. Lalu seketika itu juga Alvin datang melepaskan Haikap dan Stoic. Ketika Haikap berlari ke arah Toothless, tiba-tiba tanah ambles yang membuat Toothless jatuh ke bawah. Sementara Haikap, Stoic
Stoic dan Alvin berhasil menyelamatkan diri. Dagur yang ikut terjatuh memerintahkan anak buahnya untuk meringkus kembali Toothless. Di sana Toothless tersudutkan karena sudah tidak bisa menembakkan plasma blast-nya. Hingga kemudian Toothless pun melawan mereka tanpa menggunakan tembakan. Haikap yang bergelantungan meminta Toothless untuk naik sedikit ke atas. Lalu kemudian Haikap langsung terjun dan untungnya dia dapat menggapai punggung Toothless. Haikap dan Toothless pun bekerja sama melawan anak buah Dagur. Di waktu yang sama, si kembar tiba di arena Outcast di waktu yang tepat. Mereka pun langsung membantu Haikap. Dari kejauhan, Fishleg juga sudah mulai mendekat ke pulau Outcast bersama dengan Screaming Dead di belakangnya. Kala itu Haikap langsung memberitahu Asri dan ayahnya jika indukan Screaming Dead berada di sana, dan mempertemukan mereka adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Screaming Dead. Kemudian di saat Screaming Dead dan indukannya saling melihat, Haikap pun berteriak kepada Fishleg untuk melepaskan akar naga, sehingga perhatian Screaming Dead langsung tertuju kepada ibunya. Sayangnya di saat sang ibu akan naik, Dagur yang menyadari jika Screaming Dead mencari ibunya langsung mencoba menyandera sang ibu dengan niatan agar Screaming Dead dapat dikendalikan. Haikap saat itu langsung mencoba menghentikan Dagur karena jika hal tersebut dilakukan, Screaming Dead akan menenggelamkan pulau Outcast. Dagur kala itu malah akan membunuh sang ibu jika Haikap mencoba mendekat dan menyerangnya. Haikap pun meminta semua orang untuk mundur dan jangan menyerang Dagur. Namun di saat-saat terakhir, datang Snoutlout menghiraukan perintah Haikap. Dia menembakkan api dengan teknik barunya yang untungnya membuat indukan lepas dari ikatan Dagur. Screaming Dead pun akhirnya bertemu dengan sang ibu. Sesaat sebelum mereka pergi, Screaming Dead sempat berterima kasih kepada Haikap. Snoutlout yang merasa jika dia kembali berulah karena tidak menuruti perintah Haikap langsung mendatangi Haikap untuk meminta maaf. Namun Haikap kala itu memberitahu jika keputusan Snoutlout sangatlah tepat, dan mulai saat ini Snoutlout dibebaskan dari Scourge-nya. No, Dagger. Remember me. Di sisi lain, Alvin akhirnya berhasil menangkap Dagur dan membalaskan dendamnya. Selain itu, dia juga berdamai dengan Stoic. Lalu setelahnya, serial How to Train Dragon Season 2 pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan season berikutnya.